Tapi gini dok, kok bisa gitu? Maksudnya dia udah nikah, udah ada istri. Iya. Terus dia masih Apa main lagi? Katanya lebih sempit. Oh. Astagfirullah. Ini kelenjar prostat ini ada nih di sini. Jadi, nah ini kalau kesenggol sama penis, Ya. ketekan saya geser begini enak. Itu Ini G-spot titik enak. yang membuat yes, ketagihan kayak LSR itu marak narkoba. sekali. Yes. Lebih parah dari narkoba mungkin. Lebih parah. Jangan lupa, bukan hanya zina ya. Bukan hanya yang sesama jenis loh. Zina laki perempuan juga banyak, jangan salah loh. Tapi kenapa? Terutama jangan lakukan zina yang itu, terutama. Zina semuanya, bahkan saya nggak setuju kalau cuma dibilang yang sesama jenis non fitrah tadi ya. Yang zina laki perempuan juga jangan. Tapi penularan paling gampang lewat dubur, kan gitu. Lubang tai. Benar ya, agak kasar. Liang tai. Iya kan waktu itu yang saya bilang dia bawa ke sini nih, waktu itu di Restu masih. Iya, tempat praktek saya ini saya buat untuk yang menengah bawah. Ini, dokter. Kita ada yang emang ada dana khusus, saya udah nyisihkan, saya izin sama orang yang sama mereka nggak punya saya. biaya. Ya. Masya Allah, dokter. Tapi tobat dulu, jangan ngerjain lagi. Nggak, kita nggak sebut tobat deh. Kembali aja ke fitrah jangan dikerjakan yang dilarang oleh Allah gitu aja. Kan saya udah berkali-kali bilang, Allah tuh kasih larangan, sama anak juga saya selalu bilang gitu sama anak muda. Allah kasih peraturan, ini boleh, ini enggak. Itu ya orang tua, ya kan, peraturan negara atau polisi misalnya yang tidak bertentangan ya dengan aturan Allah. Itu karena sayang, bener nggak? Betul kan? Betul dok. Nah iya gitu, emang bukan karena itu manjat itu nanti dulu kamu jangan naik motor dulu ya gitu karena belum ada SIM. Kenapa harus ada SIM? Karena masih emosi. Kenapa pakai helm? Nanti kalau jatuh ini. Dan tiap negara itu beda dong. Kenapa kita nggak boleh jalan-jalan keluar pakai bikini? Dia nggak ngerusak, nggak ngerugin orang lain loh. Tapi nggak sopan di negara kita. Ya kan, di negara lain nggak apa-apa, beda. Jadi tiap negara beda dong, ya kan. Apalagi kita kan dasarnya adalah Pancasila, ya kan. Ya pasien saya ke situ, kan, datang dia bawa anaknya udah kepalanya separuh. Maksudnya? Cacat. Kepalanya separuh, nggak utuh. Kenapa dokter? HIV, sipilis. Allah, ya Allah. Sipilis itu berarti laki-laki ya? Kencingin anak atau perempuan? Enggak, bisa kena semua. Oh, perempuan juga sipilis. Iya, perbuatan zina itu penyakit-penyakit, makanya nggak boleh wala taqrabu zina. Perbuatan yang keji dan buruk. Tuh kan, kalau lihat gambar-gambarnya, silakan aja deh cari di internet ya kan. Kepala separuh gimana dokter? Kepala separuh gitu loh, nggak aja. Karena tadi bapaknya ternyata hobinya kepala yang itu separuh. Kepala ini. Kepala ini Anaknya cacat. Lahirnya cacat. Cacat karena bapak ibunya kena. Seksual yang bapaknya sipilis. Sipilis sama HIV. Nah, HIV dengan AIDS apa beda dokter? HIV itu adalah virusnya ada, bisa nggak ada gejala loh, kayak sehat-sehat, 3-10 tahun. Nah ini yang paling mengerikan. Nggak ada yang tahu ya kan? Nggak. 3-10 tahun? Ya itu ada di semua cairan, di darah, di cairan mulut, cairan vagina. Nggak bisa ketahuan periksa darah? Tahu kan ya? Bisa. Tapi kan orang Kalau sehat kita nggak ngerasain apa-apa, Iya. ngapain ke dokter? Terus paling dubur paling banyak dong. Oh, ya Allah, ya Allah. Makanya kalau dari CDC, Kemenkes Amerika, dibilangnya penularan paling gampang lewat dubur. Nah ini penting banget tuh tadi, kembali yang tadi, ya kan? Ya Allah, ya Allah. Kembali yang tadi tuh, dia jadi tinggal di gerobak tuh, bawa ke sini kok. Dia waktu itu dipakai di gerobak sampah gitu. Bukan yang itu yang ngambilin itu, tinggalnya di gerobak itu kan? Dari Indonesia bagian tengah, ya, Jawa bagian tengah. Indonesia belum sejahtera loh. Yuk kita bikin yuk UMKM segala macam, ya kan? Nanti saya share deh yang udah dilakukan sama Pemkot Depok nih, yang keren banget. Mereka didampingin, kasih keterampilan gitu. Disayang, jangan kerjain dong gitu, ya kan?
karena saya. Jadi bisa jadi mungkin mereka melakukan itu juga karena nggak tahu ya tadinya. Iya nggak tahu, Nggak banyak tahu, yang ngerasa iya. aman, makanya kita kasih banyak Kasih sekali tahu informasi. nih, makanya. Kan Harus ini disebarkan, teman-teman. ini katanya tentang keluarga, udah yang buat saya yang keluarga. Iya, kita keluarga salut sih dengan dokter. Ku anfusakum wa ahlikum naro aja, Biasa. ya kan nanti. Jadi tolong. Jadi saya waktu itu jadi jalan lurus tadi, masya Allah, cari lingkungan yang lurus. Ada, emangnya nggak berat-berat. Emangnya saya suka nangis sendiri malam-malam. Bahkan saya waktu itu kalau nggak salah saya tingkat 4 saya ke psikiater, depresi, marah banget Iya. sama papa. Nah ini kan tadi dokter Inong Kasihan lihat cerita. mama, kasihan lihat adik Iya. saya. Iya. Nah dokter Inong tadi kan cerita ya, ini nggak pakai pacaran, terus menikah gitu ya. Siapa? Dokter Inong sendiri. Iya, tapi Ya, kalau pacarnya zaman gitu itu kali aja. pacaran lah, nggak Tulis fisik, surat. nggak fisik. Betul, betul. Zaman itu. Nah itu kan jauh berbeda dengan kondisi sekarang ya dok. Iya, Anak-anak muda tuh kayaknya kalau Sekarang nggak udah, zina aduh. sebelum nikah tuh kayaknya ada yang Kayak kurang belum. gitu dok. Iya, Termasuk iya, sekarang iya. juga kan lagi banyak banget anak muda yang bergaya hidup FWB, Friends with Benefit. Iya, Iya. yes, Iya. SWB. Yes. Betul, betul. Nah itu Banyak. apa kasus-kasus yang pernah dokter Inong dapatkan terkait dengan ini gitu? Banyak. Zina sebelum nikah Banyak, gitu. Kemudian, banyak banget. kemudian lanjutannya nih dok, ini kan masih tabu ya di Indonesia ini kalau orang yang mau nikah itu saling memeriksakan dirinya. Nah, itu Kayak dong. dianggap, masa sih kamu nggak Kamu nggak percaya sama aku ya Aku gitu. kan calon suami kamu. Tapi kan kita mau gitu. nikah. Oke. Calon Kenapa istri harus kamu, dicek? gitu. Itu Nah, saya, juga pesan ya, ya. nanti buat teman-teman di sini yang mau menikah gitu, Iya, iya, iya. juga nggak ragu untuk periksakan diri mereka supaya Mm-mm. nggak Ya, kayak ya. beli kucing dalam karung. termasuk Nah, dalam hal itu, gitu. sekarang saya jawab yang terakhir dulu. Iya, Ya kan? iya. Saya sekarang nanya, itu tujuannya nikah apa? Untuk ibadah. betul. Iya, satu, ridho Allah. Betul. Allah. Satu, rahmat Allah. Betul. Betul. Kumpul selama-lamanya di surganya Allah. Iyalah. Betul. Nah, ya kan sekarang cuma nyebrang jalan nih. Betul. Ya kan itu Iya. kan berarti dunia akhirat toh. Iya. Sekarang saya nanya, mau masuk kerja di kantor yang keren banget ya misalnya Iya. yang internasional, diperiksa psikologi nggak? Iya dong. Periksa kesehatan? Betul. Iya. Ada kontrak kerja? Hmm, Segitu untuk kerja. Itu Bagaimana dunia. dunia? Yes. Masuk akal kan? Iya, wajar dong. Ya nggak apa-apa kalau emang ketahuan dia, emang ternyata dia, tapi dia mau tobat emang kenapa? Saya banyak kasus nih. Iya. Iya. 2 minggu lagi mau nikah, baru tahu kalau calon suaminya HIV. Oh ya tadi HIV itu artinya dia belum ada gejala. Kalau AIDS sudah ada gejalanya. Sudah ada gejala. Ya, macam-macam jadi kurus kering. Oh. Ini saya ada beberapa testimoni dari yang dia baru tahu kok suaminya makin kurus ya. Nah, terus kok meninggal. Ternyata AIDS dia udah kena. Allah. Ya Allah. Ya, Muslim pakai jilbab juga istrinya. Nangis-nangisnya ada nih. Saya pakai ini nanti kalau mau testimoni. Ya kan? Nah, jadi banyak yang gitu. 2 minggu lagi baru tahu dari temennya, dari sobatnya yang cowok, yang calonnya gitu loh. Jadinya makanya penting banget. Dan ini keren sekali di Indonesia saat ini dari Departemen Kesehatan untuk menurunkan. Karena tadi HIV, sipilis, sama hepatitis itu kita eliminasi nih, ya. 3-0 sekarang ini. Kok sebenarnya pemerintah udah keren banget, ya. Itu, jadi harus diperiksa sekarang semua mau nikah. Karena Dulu- apa? Nanti jadi cacat bayinya. Dulu soalnya ada juga tes keperawanan. Dokter setuju nggak? Buat apa tes keperawanan? Kalau dia udah tobat mau ngapain? Nah itu. Keperjakaan kenapa enggak? Iya itu dia. Ayo loh, ya kan? Apa mungkin karena nggak ada indikator perjaka atau tidaknya? Ada. Gitu, dok? Ada. Bisa diperiksa dari darah. Dari darah. Ya, Oh. walaupun itu nggak akurasinya nggak 100%. Akurasinya. Nah. Ayo ini pada mau dites nggak nih? Tapi kalau memang udah yang penting tadi yang bikin cacat bayi. Iya, yang 3 tadi ya. Iya, ada nih seorang muslimah mau dilamar sama dia HIV. Nah, dia HIV, laki-laki HIV, dia bilang tapi saya mau tobat banget, saya udah tobat, udah nggak ngelakuin apa-apa yang bikin saya HIV. Kita oke. Iya. Datang ke saya minta tolong didampingin gimana caranya, periksa semuanya oke, udah oke. Udah sama Ustadz juga waktu itu sama Ustazah, udah kita proses ta'arufnya lengkap, tidak melakukan lagi, oke. Anaknya 3 normal sekarang. Alhamdulillah ketika taubat lagi-lagi. Tapi padahal dia, Padahal AIDS. iya, AIDS. bukan AIDS, HIV. HIV-nya. Belum sampai. Iya. Itu dia ngaku. Tapi yang tadi tuh yang 2 minggu lagi baru mau nikah baru tahu bahwa dia Bahwa calonnya HIV itu dari temennya itu batal karena nggak jujur, bukan masalah HIV-nya. Setuju nggak? Iya. Iya.
Jadi ini penting banget dan Indonesia keren banget, di negara lain nggak ada. Sekarang sifilis, saya terakhir kongres tahun 2019 di Amerika tuh naik drastis, sifilis tadi udah 0. Di Indonesia juga tadinya 0, sekarang naik drastis. Kenapa? LSL. Lelaki hubungan suka seks. laki. Jangan suka hubungan seks dengan hubungan lelaki. seks, LSL. Ya. Laki hubungan Seks seks. lelaki. Laki seks laki-laki. Itu istilahnya Naik jumlahnya. apa? Sifilis. Drastis banget nih, ada ini yang waktu saya ke Amerika terakhir. Merinding. Itu bikin cacat bayi. Ya kan? Terus gimana generasi muda kita? Alhamdulillah dulu kita nikah nggak ada tes-tesan ya. Karena saling percaya. Cici. Tapi sekarang juga nggak boleh bilang gitu ya. Nggak boleh. Semua anak-anak Karena tes. udah beda zaman sih, Iya sih, maksudnya bener. zaman kita dulu dengan zaman Kayaknya. sekarang. Tapi Apalagi kan zaman Dr. Inom. Iya. Nggak ada loh semua penyakit infeksi minal seksual dan HIV AIDS segala macam yang 16 macam tadi ya. Nanti kan ada bisa di ini tulisannya Iya, aja iya, barangkali iya, ya, biar iya. taruh aja di ini ya nanti. Iya, nanti bisa di. Tapi jangan gambarnya ya. Kalau mau tarik sendirilah ada kan. Tapi itu pasien-pasien saya sih rata-rata. Oke. Jadi gitu dokter ya, sifilis itu ketika dia menikah mengakibatkan cacat bayi. Bukan hanya sifilis, HIV juga HIV dong. HIV dan juga, hepatitis 16 ya? tadi ya. Hepatitis, juga Hepatitis. herpes kelamin, Herpes kelamin. gonore, itu bikin cacat, mata bisa buta bayinya. Berarti Jadi, semua IMS ya dok? iya, Hmm. bisa bikin cacat bayi, nggak nular lewat WC ya, cuman hubungan seks. Iya, iya, iya. Penis ya, bukan hanya kelamin lewat kelamin, ini Kedubur. penting, paling tinggi. Penis sama vagina juga bahaya. Jangan ngerasa aman. Iya, Udah kalau iya, gitu gua iya. sama cewek aja dah. Iya. Atau lewat pakai mulut nggak bisa. Iya. Atau pakai tangan aja, ya kan? Tangan orang jangan. Tahu ya dari kan? mana-mana. Ya kan? Jangan pakai tangan orang, ya kan? Karena mulut banyak juga tuh, ya kan? Anak-anak muda pacaran SMP. Bisa menular di ke mulut. Ya iya, Virusnya itu. iya dong. Itu nanti gimana mulut? Ada gambar-gambarnya. Pasien saya sini banyak. Jadi Kanker tenggorok aja ada dari HPV. si virusnya nyangkut di situ. Lah iya. Ya Allah, ini teman-teman. Kan yang semua cairan, kan lobang, semua lobang. Oh ya, keren banget itu dari saya kan diundang sama Gereja Katolik, kemarin Persatuan Wanita Kristen Toraja, undang saya. Bolak-balik ke Balikpapan, ya kan? Habis itu sama gereja Katolik di Jakarta Barat itu 300 loh pesertanya, anak muda datang, orang tua datang itu pastornya, ya, beliau seorang PhD juga bilang saya sitir ya Pastor Andi ya kan, dia bilang sebenarnya manusia itu mengakui bahwa Tuhan menciptakan hanya laki dan perempuan. Betul. Karena kalau laki sama laki nggak ada yang main pedang-pedangan. Adam dan Hawa ya, bukan Adam dan Bambang. Entah dulu, tapi kan nggak ada yang main pedang-pedangan Iya. supaya enak cari lobang Iya, dong. iya. Ya enggak. Tetap aja. Ya, perempuan pakai penis-penisan kalau Iya, yang perempuan sama iya. perempuan. Iya. Jadi sebenarnya hati kecil mengakui jelas hadis Rasulullah SAW ya kan Allahumma yang shalli itu kan yang manusia dilahirkan dalam keadaan Fitrah, suci. dulu modern yulad dalam fitrah. Jadi orang tuanya lah yang bikin begini. Iya, gitu. orang tuanya. Sekarang ribut banget masalah apa yang gizi tuh, kekurangan gizi apa? Malnutrisi. Bukan, satu lagi tuh stunting. Oh, stunting. Itu cuma 3% loh dari balita, ya kan? Nah, kalau misalnya ini nih calon pemuda-pemuda udah melakukan zina, bukan hanya sesama jenis ya, ya Beda zina jenis ya. juga, iya. Tapi paling gampang lewat dubur nularnya, ya kan? Kenapa sih kok ribet banget? Yang penting itu karena ganti-ganti pasangan, betul. Makanya kalau yang LSL itu yang sesama lelaki yang lewat lubang kotoran pembuangan Iya, manusia iya, itu lebih betul. gampang, karena emang lebih gampang. 2, mereka tuh sering banget ganti-ganti pasangan. Ya Allah. Dan ini cacar monyet nih yang lagi berkembang, benar? Ya dokter? itulah kan saya udah bilang, ya kan saya udah bilang bahwa perilaku yang lewat dubur itu yang penyebab penyakit baru. AIDS, HIV/AIDS itu tahun 1981 dimulainya pada LSL yang lewat dubur di Amerika. LSL, penyebab awalnya. Iya 81. 1, ya 2 sarkoma kaposi ini ada Apa baru. itu sarkoma kaposi? Waduh, lihat IMS deh. juga itu dok. Iya, kayak kanker jebol. Makin ngeri. Punya pasien saya udah meninggal, anak laki-laki di daerah Jawa Barat. LSL lagi. Lewat dubur penyakit baru itu mutasi virus 2016. Oh, dia bermutasi. Ya,
Saya 2016 tuh masuk di ikut kan selalu sih biasanya tiap tahun nih kalau sebelum Covid ya kan. Itu dia bilang ini apa nih penyakit baru apa? Ini gambar-gambar itu saya kasih lihat ya kan. Penyakit apa nih baru nih? Ini apa nih nggak ada obatnya gitu. Nah, dimulainya di LSL. Yang lewat dubur ya kan. Cacar monyet apa macam-macam. Iya, tapi itu tuh yang sarkoma Kaposi itu waktu itu 2019 saya ke sana terakhir sebelum Covid ya kan. Kongres di Washington terakhir kali. Masya Allah. Itu dibilangnya sama orang yang ini udah ketemu ternyata mutasi virus dari virus herpes kelamin. Ya. Ya Allah. Dari lewat dubur, nggak ada obatnya. Tobat ya Allah, tobat teman-teman, tobat. Udah istighfar, astagfirullahaladzim. Atubu ilaih. Kita gini deh, jalan lurus aja apa sih? Capeknya sama. Iya. Ya kan apa sih susah? Jalan yang susah, jelek, neraka. Jalan yang baik, susah, surga. Sama capeknya. Sama capeknya. Hasilnya beda. Iya betul kan? Iya. Ya kan Ustadz kan merasakan kan kita gimana rasanya jadi anak yang broken home. Iya. Sedih banget. Sedih banget. Luka tuh. Lukanya tuh dalam. Saya ke psikiater atau itu 2 kali cuman diajarin rilis sama ininya udah memaafkan. Nah itu. Barangkali nanti ada kali ya terapinya ya buat anak-anaknya. Dokter Inong sama Ustadz Fatih Karim nanti yang jadi konselornya. Karena langsung praktisi dok. Ya maksudnya sama itu ada psikolog yang bisa juga ya yang ke arah situ. Ini banyak sekali loh anak-anak yang. Betul. Dokter, ini jamaah saya kemarin ada 2 orang, ada yang WA 1, email 1. Normal, punya anak 3, yang satu lagi punya anak 2. Gak pernah buka HP suami, iseng dibuka chat. Suaminya foto kelamin di-share ke pacar cowok. Iya ngerti. Dan ternyata sekarang saya cek trending, rupanya lagi banyak sekarang trending. Tadi jangan lupa, jadi enak. SDC. Iya I know. Karena itu yang paling takut justru karena akan nularin suaminya kan. Kalau istrinya kayak yang tadi. Istri nggak ngerti apa-apa. Kayak yang tadi yang pakai tadi kursi yang tadi yang. Ya Allah, ngerinya. Yang tadi yang dia di gerobak sampah itu dia suka menyodomi pria tunasusila di suatu taman di Jakarta Timur. Ya Allah. Itu kalau malam silakan, yuk sekali-sekali ke sana yuk. Tapi dokter saya mikir ya, alhamdulillah teman-teman juga normal. Itu kan lubang, maaf ya dokter, lubang tai gitu. Entar dulu makanya sebentar maaf ya kan. Terus saya tanya, tobat nggak? Ini soalnya bertiga kan 700.000 satu orang. Apanya? Obat sipilis kan nggak dibayar sama BPJS. Oh. Obat HIV dibayar negara loh, ini economic burden loh. Oh ya Allah baru tahu. Ya 500.000 per bulan. Ini obatnya per orang. Harus dibayar negara. Ya. Ini 700.000 obat sipilis. 1 kali suntik. Ya kan? Bisa 3 kali. Nah justru itu. Saya nih makanya mau buka nih ya. 3 orang 2,1. Kalau dia harus 3 kali, ada yang sekali, ada yang 3 kali karena masih ada. 2,3. Tadi bilang tobat dulu. Ya kan? Ini baru saya loh, belum teman-teman yang lain. Ya kan? Terus begitu datang saya bilang ini kenapa tobat nggak mau ngerjain lagi dokter beneran deh, kata istrinya ibu mau nerima. Saya bilang masih muda 20-an mereka 29-an gitu lah, anak pertamanya cacatnya. Anak istrinya udah kena kan HIV sipilis ya kan udah kena ya, belum yang lain-lain mungkin dia ya. Terus itu tuh saya nanya benar nih ibu mau itu iya saya udah terima dokter, dia tobat kok, kenapa? Terakhir saya nyodomi itu pria tunasusila ya. Ya kan. Dianya mencret keluar kangkung. Ya Allah joroknya. Si tunasusilanya mencret keluar kangkung. Yang disodominya. Sodomi. Maaf ya. Dokter nggak sopan deh dokter. Dokter kan itu bermartabat, tetap pakai hijab. Dan saya ngomong nggak sopan kan? Nggak sopan kan? Tapi gimana berbuat? Lebih parah. Sekarang kita pakai hati nurani deh. Mencret. Saya 2 bulan kagak mau makan kangkung, tapi sekarang makan tiap hari. Kangkung. Kita tiap hari di rumah ada kangkung. Jadi kamu makan kangkung. Buat ngasih makan iguana. Nggak apa-apa, kangkung terbaik loh. Saya makan tiap hari sama makan pecel tiap hari. Sekarang juga. Tapi waktu itu sempat suka kebayang itu pas mau nyuap. Enggak, tapi gini dok, kok bisa gitu? Maksudnya dia udah nikah, udah ada istri. Iya. Terus dia masih main lagi. Katanya lebih sempit. Oh. Astagfirullah. Apa sih? Ya, jadi tadi yang iseng-iseng tuh berarti barangkali si suami
ada sesuatu masa kecilnya. Oh, di situ. Dia bisa aja loh di itu pernah disodomi, pernah. Iya itu pernah. Ya kan? Kan dia Biasanya. pernah dia lakukan lagi ya. Yes. Jadi ketagihan, ntar ya, saya kasih ini ya. Duburnya, nih. Ini kalau dubur. Apa Ini itu dokter? contohnya. Contoh contoh. dubur. Oh, Ini saya minta kaos kakinya suami saya nih. Mas pinjem ya, boleh kata suami. Iya, Pak. Jadi dubur seorang laki-laki itu Iya. ada kelenjar prostat. Ya. Kalau perempuan nggak ada ya. Oh, oke. Oh iya, karena kita Jadi kita produksi sperma laki-laki 150.000 sehari kan. Terus produksi Banyaknya. sampai makanya ada nafsu sampai meninggal Iya. pun. Tolong dong ibu-ibu ya yang suaminya udah nggak bisa ereksi pun tolong dong bersenang-senang sama suami Iya. ya. Iya. Pakai cara-cara yang diperbolehkan. Nah, ini penting loh kita bahas Betul, khusus betul. nanti. Ini harus banyak yang tahu. Nanti kita perlu bahas khusus mana yang boleh mana enggak Nanti kita bahas. ya. Sekarang kan kalau saya sama anak muda ya, ABCD kan dari WHO. A, abstinens, Dan jangan berzina, nggak boleh hubungan seks pokoknya kalau belum menikah. 1. B, be faithful, udah nikah setia pada satu Iya. pasangan. C, itu kondom, ya kan? Tapi kan pelindungannya cuma 26%. Iya loh. Itu saya ganti coli. Maaf. Oh iya. Tapi bukan disuruh, kalau kepepet banget, udah yang lain-lain dulu dong. Iya. Ya kan, daripada zina, tetap dosa kecil kan gitu. Ini perlu kita bicarakan. Iya, banyak yang tahu. D apa? Ya. Nggak ada ABC aja. D, A, B, C, D, E. Oh, D. Oh, sampai E. Nah, disposable. Jadi kalau yang buat pecandu, ini udah nggak ada urusan. Sekarang HIV di Indonesia dari narkoba suntik itu cuma 0,5% loh. Oh. Sekarang tertinggi dari Hubungan seksual. yang lewat dubur. Nyolet dubur lagi. Iya. Indonesia udah kayak gitu. Itu mulai 2020. Sebelumnya sih nggak, masih yang Apa? education. Oh. Kayak gini. Ini kita lakukan ya. Nah, Oke, nih, kembali ke sini. yang tanya. Nah, kembali ke kaos kaki, bukan laptop. Ini, Biar tahu. ini kira-kira nyampe ya semuanya ya, saya sampaikan ya, masuk akal semua ya. Iyalah, Insyaallah. ilmiah. Jadi ini laki-laki punya ini, jadi produksi sperma kan dari buah zakar 150 tiap hari produksi, nanti kalau makin tua tetap produksi, cuman makin sedikit. Nah, ya kan? Jadi ini nanti masuk ke jalan ke sini dikasih cairan, kan tadi sel. Iya. Cairannya dari 1 sendok makan tuh isinya bisa 100 juta loh sperma. Iya, sperma. Tapi kalau udah tua ya mungkin isinya cuma 10 kali ya. Tetap produksi loh. Produksi dia terus. Jadi terus ini kelenjar prostat ini ada nih di sini. Jadi nah ini kalau kesenggol sama penis, Ya. ketekan saya geser begini enak. Ini Ini G-spot titik itu enak. yang membuat Yes, ketagihan kenapa kayak LSR itu marak narkoba. sekali. Yes. lebih parah dari narkoba mungkin. Lebih parah. Karena kan nggak ketahuan. Jadi kalau sudah sekali pantas ya bisa 30. Yes, karena enak banget. Dia bilang lain Enak rasanya. banget. Mau punya istri, rasanya lain dokter. Dok, bilangin dong sama suaminya, sama anak lakinya, jangan pernah coba. Astagfirullahaladzim. Itu klien saya dulu kan, saya ngurusin mereka. Apalagi sampai istri sekarang. sudah melahirkan, sudah melar. Iya, gitu udah ya. gitu. Iya. Nggak ada melar, ada Iya. makanan-makanan khusus nanti. Tuh ilmu lagi. Ntar kita Nih belajar ya, lagi. jadi di sodomi gini, ini dia ereksi di depan keluar sperma. Yang di sodomi. Nagih kayak narkoba. Iya. Tapi akibatnya Awalnya dia korban, mungkin yang sodomi ya dok ya. atau Awalnya ada yang korban. kalau kapan-kapan ngundang Kak Sinyo, itu kan Iya. ngendampingin ya Iya. mereka. Itu ada yang tadinya ditawarin sama temennya nyoba aja deh gitu ya. Astagfirullah. Enggak kok, enggak ini begitu nyoba sekali. Lah kok Udah ketagihan. tapi pastinya ada masa kecilnya yang ya. Iya. Sekali lagi At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Dan dalam Islam dokter, ya, itu dokter hukumannya berat sekali. Betul. Berat sekali. Betul, Hukuman pidananya berat. betul, Makanya tapi- jangan coba-coba tobat aja deh udah. Tapi kan kalau dia mau balik gimana? Nah, itu dia Sebab tadi, tuh makanya. sebagian besar yang Iya. saya itu dalam hati kecilnya karena kan suci sebenarnya. Iya. Ya kan? Dan Kalau mungkin dia mau balik terkorban gimana? tadi itu. Betul, korban atau tadi. Makanya lebih ya. baik kembali saja lah sebelum kemudian. Iya. Mendingan nggak usah dikerjain ya. Udah. Yang Kita belum ini, urus aja. ya yang belum jangan. Nanti kalau udah ketagihan gimana? Itu pendampingannya nggak bisa Ya, kayak balik orang tangan. udah narkoba gimana? Kan Iya. udah Tapi uring-uringan dia bisa, nggak dapat. bisa. Nanti kapan-kapan juga boleh panggil dokter Fidiansyah, SPKJ.
yang waktu itu di YouTube juga. Iya. Yang waktu saya sama-sama di ILC, di TV One. Dr. Fidiansyah sahabat saya seangkatan, Ustadz juga beliau. Dulu ngajar ngaji, baca Quran di Masjid UI. Waktu masih mahasiswa. Ya. Beliau PhD. Dulu kepala rumah sakit ketergantungan obat. Beliau jadi ahli banget di sini. Kelainan jiwa berarti ya? Untuk spesialis kelainan jiwa? Ya masih pokoknya kan gini sesuai negara masing-masing ya kan? Nggak sesuai dengan Pancasila. Sama kita ya, semua agama nggak setuju. Sama, karena itu nggak sopan, bikin penyakit ya kalau buat saya ya. Saya nggak urusan sama lain-lain, tapi itu bikin penyakit. Oke? Menurunkan kualitas manusia Indonesia. Iya. Nah, gini Dan Dok, menghancurkan populasi manusia itu. Anda silakan aja buka, LSM ada. gimana? Nih ada, G, SD, SMP, SMA. Tuh, saya diundang ke suatu Gay. daerah. G, SD, SMP, SMA, kelompok. Innalillahi ya Allah. Nah, buka nih nanti, sebentar nanti saya bukakan deh. Sebentar. Dokter, ampun. Asalnya dari mana? saya Medan. Oke, saya tuh sekarang ya, saya buka nih ya. Itu, Ya. Dua orang Medan. Sambil apa, Ustadz? Sambil saya buka. Astagfirullahaladzim. Coba ya. Ya, nih saya tulis ya, nih ya. Gay Di Medan. Facebook. Facebook. Allahu Akbar. Ini baru Facebook, belum yang itu. Gay Medan ya. Sih 840. Allahu Akbar. 4.600 Apa itu, guys? membernya. Oh. Iya. Tuh, ya kan. Allah jijik. Tuh, nih Medan. Cak nyari teman sekitaran Pakam Tanjung Morawa. Iya, itu tapi cari korban terus ya karena ada penyaluran kan? Iya, Udah kayak tuh narkoba. nih. Sakit ya. Cari pacar, lokasi Medan. Ini anak muda, oke? Ya Allah sakit. Tuh lihat tuh, saya tuh. nggak begitu ya. Pengen yang kayak gini satu sih, iya. Medan nih, toh. Halo, aku mencari serius, terima adanya 15 sampai 20 nggak madang. 15 tahun. Pedofili kan? Gimana nasib Indonesia kalau begini? Itulah. Makanya teman-teman kita selamatkan Indonesia, keluarga Indonesia. Tapi kita juga jangan nyalain luar melulu. Mereka jadi anak itu mendidik anak. Iya. Itu bukannya supaya mereka steril, jangan ditaruh di ruangan kaca kagak ketemu orang, tapi imun, betul nggak? Itu peran orang tua penting. Jangan nyalahin terus keluar. Orang jelas sekali At-Tahrim ayat 6 di Al-Qur'an jelas. Saya nggak setuju kalau cuma mencela-cela luar, ya kan? Nggak bakal ada apa-apa deh. Alhamdulillah, masya Allah anak kami, ya kan, bapaknya udah kasih bekal segala macam ya. Kalau seorang anak dekat sama bapaknya bisa nanya, ayah, aku boleh coli nggak sih sebenarnya sekali-sekali? Ayo, harus berani. Komunikasinya sampai begitu. Iya, sampai bapaknya, kamu udah nonton bokep belum? Bokep sama cowok udah belum? Ya kan? Ya kan? Sekarang kan istilahnya baru coli itu ocek-ecek kan. Sekarang ada istilah baru-baru deh buat anak-anak muda. Sampai tahu. Jadi bapaknya harus tahu dan ngobrol berdua sama anak cowoknya. Ini penting. Ini akibatnya gini, bukain gini. Kamu ada apa-apa ngobrol aja sama bapak ya. Gitu. Jangan marahin melulu. Dosa masuk neraka. Ibu-ibu juga gitu dong, Bu. Jangan kerjanya tuh cuman takut-takutin karena capek. Anaknya. Iya. Dosa masuk neraka. Akhirnya dia mau cerita sama siapa? Matanya ke atas gini. Kita orang tua banyak yang jadi pemalak kesolehan anak sih, Dok. Betul, setuju. Iya. Nih tuh dia jualan nih. Tanjung Morawa. Ustadz dari mana, Ustadz? Sama dong, kami sama-sama Medan. Istri tebing tinggi, saya kota Medan. Abang dari mana? Dari banget ya teman-temannya, masya Allah. Saya bikin sekarang ya, Gaya Temanggung. Oke? Temanggung. Temanggung tuh kota kecil loh. Iya. Coba kita lihat. Join. Masya Allah. Tar dulu ada seluruhnya. Sih. Tuh. 333. 2.300 anggota. Dampaknya begitu makanya Allah Akbar. Terus gimana? Kan nggak ada gejala. Mereka saja ini ada satu anak muda datang juga ke tempat saya. Nanti kalau mau di-cut atau mau di ini boleh, atau mau dijadiin berapa seri. Oke. Saya mau share semua nih. Pengalaman saya puluhan tahun jadi dokter. Kan ngurusin ginian. Iya. Ada yang datang sama saya, anak muda, pakai kursi roda, pacarnya pakai jilbab rapi, pakai kursi roda sama asis gitu. Pacar ya? Saya kemana? Dia sama pacarnya didorong. Datang ke tempat itu yang harus itu, karena saya bantuin. Tahu dari mana tahu? Nih dokter Inung suka bantuin nih, bayarin gitu. Nah, saya digini, saya kenapa dokter merah semua kayak telapak. Ini saya bilang ini sipilis stadium 2. Merah gimana dokter?
pakai bercak-bercak. Bercak-bercak. Oh. Sebadan sampai telapak kaki, telapak tangan. Ya kan? Nah, ini itu. Dia langsung kaget gini. Ini siapa? Pacar saya. Keluar dulu ya, Mbak. Saya bilang gitu. Udah pernah zina sama pacarnya? Gitu kan, dia muslim kan? Gitu, aduh, yang begitu. Enggak dokter, dia pengen tetap perawan. Aku nggak mau zina sama dia supaya dia tetap perawan, mau aku jadiin istri, ya kan? Ya kan? Udah, akhirnya tapi gimana? Saya kirim ke RSCM karena kan ini sipilis, benar diperiksa darah sipilis. Ya Allah. Kemudian HIV juga. Nauzubillah. Iya kan? Itu nggak bisa dibayar kan 700.000. Ya kan dia nangis. Jadi kamu gimana? Saya bilang gitu. Saya tobat, nggak mau ngerjain lagi. Bukan tobat. Saya nggak mau ngerjain lagi. Ya Allah, saya salah. Emang saya udah ngerasa nggak enak katanya. Tapi dikiranya aman, ternyata pacarnya 4, 3 laki-laki, 1 perempuan. Astagfirullahaladzim. Jadi si perempuan ini anak mahasiswa. 3 cowoknya. Pacarnya cowok. 4. Pacarnya 4, Si 3 tiga laki. laki-laki. Tapi bayangin kalau pacar cowoknya tadi yang kayak gini Iya, punya lagi dong pacar 5. Iya. Ada pacarnya lagi yang punya istri. Dan barusan ada kejadian dokter, barusan ada pacar sama pacar laki-laki ini cemburu kayak kasus Rian dulu, dibelah dadanya, diambil jantungnya. Betul, karena itu laki, udah. ya kan, laki itu kan kasar sebenarnya, mereka tetap laki lah. Jadi ini kalau ini MLM terus gimana? Indonesia kalau punya anak istri gimana? Ya om ini ada om mencari yang umur 15 tahun ada di Facebook jelas. Ini gimana? Jijik kan, mau muntah. Tapi kalau kita udah kasih kekebalan sebagai orang tua, enggak bakal dia ke bawah, mau dunia mau apapun, enggak narkoba juga enggak. Alhamdulillah anak-anak juga enggak, kan tadi udah dibilangin akibatnya. Anak-anak bahkan anak saya bikin nanti nonton ya, rahasia tembakau, anti rokok. Dia bikin ke sana pendidikan puruh tembakau itu kayak apa? Karena kita waktu kecil pernah dibawa sama kita ke rumah sakit yang tempat kanker paru di Persahabatan. Dia ngeliat langsung. Nih lihat, ya kan? Ini Yang dokter sengaja. pernah nampain ke saya gambar itu di duburnya ada kanker kayak brokoli itu akibat LSL. Iya, Itu apa kanker? iya, Kok bisa kanker? bisa dari virus tadi kan bisa berubah. Kayak kanker serviks. Tapi jangan lupa yang laki perempuan juga sama. Suami juga jangan selingkuh. Iya. Ya kan? Mau selingkuh sama laki sama perempuan, laki lebih ngeri lagi. Sama perempuan juga sama, nanti istrinya kena itu kanker serviks makanya naik sekali. Itu, kemarin saya pernah kanker serviks paling banyak dibikinin vlog sama yang lain ya, kemarin dari itu. Jadi juga jangan, ini banyak banget kata yang ada yang pada selingkuh nih sekarang suami-suami. Ntar dulu ketahuan dari pemeriksaan pap smear. Jadi ibu-ibu tolong periksa pap smear ya setiap tahun ya, gratis. Apa itu? Dilihat mulut rahimnya. Mulut rahim. Itu ketahuan awal, jadi bisa segera Pencegahan dini. Berarti kalau gitu nanti suaminya ditanya, kalau udah tobat jangan kerjain lagi, apa maunya kita bicarakan bersama. Iya, jalan keluar terbaik apa? Iya, ini ketahanan keluarga nomor 1. Ya Allah. Jangan nyalain cuma di luar. Kenapa terjadi seperti ini? Internnya dulu dong. Yes, ketahanan keluarga kita berarti Lemah berarti. Yes. Setuju kan? Iya betul dok. Ya kalau anak kita kebal mau apa juga, buktinya anak kita di Amerika yang pada pakai bajunya kayak bikini juga nggak apa-apa. Ya darin bapaknya 1 kali pandangan aja. Ayah boleh nggak diganjel gini kayak gini ya gitu kan? Misalnya itu anak-anak muda yang saya bilang ganjel aja dok, kalau gitu kan cuma boleh 1 pandangan. Bercanda anak-anak muda kalau saya ngobrol sama anak muda. Kan gitu. Gimana caranya supaya kebal, imun. Kalau udah imun nggak bakal apa-apa. Dia bisa ngobrol sama ayah dan ibunya tanpa dihakimi. Iya. Setuju kan? Betul dok. Iyalah. Dikasih jalan keluar. Anak saya tuh Diterima. usianya usia sangat muda, jadi makanya kita tuh biasa terbuka sama anak di rumah, ngobrol, Iya. ya, me time sama anak. Ya tadi, tapi penting sekali Iya. yang 1 anak 1 waktu, nggak rame-rame. Karena Iya. setiap orang berbeda, nggak boleh nggak Treatmentnya bandingin. beda-beda dok. Catat. Iya. Iya, dan tiap anak karakter beda soalnya. Setuju. Ini kan penting banget kan, Iya. terutama ayah sama anak laki penting banget. Ayah ya. Kebetulan anak kami dua-duanya laki-laki. Dok. Iya makanya. Jadi tolong ya Pak. Siap. Terus tadi balik yang tadi si anak laki itu akhirnya diperiksa kan obat HIV dibayar negara. Terus dia bilang dokter gimana nih sipilis tinggi banget 700.000 ya kali 3 2,1 ya kan. Ini baru 1 pasien loh, yang lain banyak pasien saya yang gituan kan. Ya saya bayarin dong kalau dia tuh obat. Udah nikah tuh sama ini ya pacarnya ini kayaknya udah punya anak deh. Apa? Akhirnya sekarang saya nanya nih buat semuanya.
Kemana ya teriak-teriak hak asasi manusia? Halo, mana? Bayarin? Mana? Ada yang traktir nggak yang ini? Kan hak asasi manusia itu. Bayarin nggak? Ayo. Katanya hak asasi perbuatannya. Mana asasinya? Kalau saya lihat bukan, saya pokoknya jangan ini ya, jangan ada yang tersinggung, jangan apa. Kita lihat sehari-hari. Ayo kalau mau ikut silahkan, yuk. Depok itu ya bikin itu pendampingan 150, 100, 150 kemarin tiap 3 dokter bulan. tujuin fotonya tuh. Ya, nanti boleh ikut ke sana ya Ustadz. Depoknya di mana, dokter? Di Kota Depok. Boleh, nanti kita nyusul lagi, kita buat Itu lagi. ada didampingin, jadi pokoknya Sambungannya nanti. didatengin, disayang, dikasih makanan. Oh, ada rumah ya. penampungannya. Enggak, jadi biarin aja mereka ini. Tapi nanti setiap berapa bulan dikumpulin, Disehatkan lagi. diajak berobat. Ada psikolog, ada ahli sosial. Kenapa sih masa kecilnya apa dia dibikin ini? Iya. Jangan ngerjain lagi ya. Posisi agama juga dia. Terus dikasih kerjaan, ya kan yang jualan. Ini kan rata-rata jualan nih di sini. Berapa tuh tadi yang kayak MLM nih? Berapa tahun lagi gimana? Angka yang saya ngeri banget sekarang ini di Indonesia itu kayak puncak gunung es dong. Iya. Di bawah ini bawahnya. 10 tahun lagi gimana? Kan gak ada gejala sampai 10 tahun. Itu baru HIV loh, belum yang lain. Yang 15 macam lagi. Tapi Ampun, mulai lagi lemes langsung keluarga, sekali lagi keluarga. Ya teman-teman semuanya, kenapa keluarga itu adalah pilar dan benteng terakhir peradaban? Mengapa Nabi itu kemudian fokus banget ya mendidik keluarga, bahkan banyak hadis-hadis, banyak ayat-ayat Quran berkaitan khusus dengan keluarga, ternyata di sini kebongkar. Ternyata keluarga itu adalah antibodi utamanya negara. Jadi negara akan hancur kalau pilar-pilar keluarganya hancur. Maka teman-teman semuanya, dari sebelum berkeluarga kita harus banyak belajar. Yang sudah berkeluarga terus belajar. Berdoa, bermohon pada Allah, dan berjuang agar keluarga kita sehat. Dan teman-teman semuanya, ini belum berhenti. Saya akan main lagi nanti ke Depok. Saya akan ketemu dengan yayasan. Nah, dokter saya terakhir ingin tanya, bagi yang sudah kena, ingin kembali, rasanya kan bingung hari ini kemana, dokter punya solusi nggak? Iya, ada Yayasan Peduli Sahabat. Yayasan Peduli Sahabat. Ya, klik link di bawah ini ya. Itu Kak Sinyo Egi nanti di share aja ya, nanti saya share di bawah fotonya. ini. Itu Kak Sinyo Egi. Kak Sinyo adalah foundernya ya, sama sekarang. Jadi masih menampung ketuanya. macam-macam keluhan apa? Iya, semua kecanduan sih. Iya. Termasuk kecanduan hetero, kan tadi kecanduan sebenarnya. Kecanduan hetero juga. Kecanduan homo ya kan, ya. homoseksual, non fitrah lah, Iya. non heteroseksual kita Iya. sebutnya gitu, ya kan. Kecanduan bokep banyak Iya, juga. iya. Udah sampai candu. Ya, itu kan sebenarnya jadi kecanduan. Ya kan. Tadi udah saya bilang yang there is no gay gene. Nggak ada penelitian ilmiah terbaru di Amerika, 500.000 orang diperiksa di MIT. Ternyata nggak ada. Ya, there is no gay gene. Jadi itu nggak disebantah-bantah. ada. Baca Nggak ada aja bukan gennya, saya ya. kok. Itu emang nggak ada ternyata. Tadi perilaku ya. Jadi kenikmatan seksual sih sebenarnya yang utama. Iya. Tapi banyak juga yang tadi yang sedih banget ya, masalah keluarga hancur. Hancur tuh bukan berarti bapaknya nggak ada atau apa, bapaknya ada tapi nggak pernah komunikasinya ya. Iya. Terus itu cari duit gampang. Maaf ya, mangap ngangkang nungging. Nah, itu. Kayak gitu semuanya cari duit ya, begitu. saya itu, Iya. ya kan. Nah, karena Mangap, tadi ngangkang, nungging. tapi kalau orang tuanya udah kasih konsep-konsep Iya. yang bener, ya nggak akan. Antibodinya kuat. Iya ya, kayak anak kami lulus, loh kok dia mau daftar sendiri ke Indonesia Mengajar, gajinya berapa, 1,5 juta. Iya, antibodinya. Karena udah dianggap, tanda tangan bapaknya waktu itu. Ini kamu udah bener yakin nih ayah, doakan deh, katanya ayah izinkan. Karena kan sana daerah berbahaya ya masih. Kita kan mau dipecah belah. Satu agama satu, itu aja di Aceh bisa seperti itu waktu itu ya. Itu tanda tangan mengatakan, kenapa kamu? Karena ya udah niruin ayah dan ibu. Kita bawa kemanapun anak-anak, lihat sendiri, ya kan? Ya itu. Masya Allah. Ini penting Luar banget biasa. ketahanan keluarga nomor Ini 1. ilmu daging semua teman-teman ini. Setuju kan? Masya Allah. Ya kan? Jadi kita sekarang yuk perbaikin dulu kita, udah oke, ya baru ku anfusakum, wa ahlikum. Naruh tuh bukan hanya di api neraka tuh ada di dunia loh, kayak tadi yang penyakit aneh-aneh gini. Iya.
betul. Ya kan? Kesengsaraan dunia dan akhirat. Dan memang kalau kita urut-urut lagi, memang berpalingnya kita dari Quran. Ya. Makanya sering kami punya kampanye besar Indonesia cinta Quran. Jadi ternyata dokter 58% umat Islam nggak bisa baca. Serius? Iya, 110 juta itu BPS 2018. Iya. Nah, berawal dari situ, nggak peduli, lama-lama Betul, mengabaikan, ternyata semua panduannya ada di Quran. Sama yang penting juga nih, yang banyak nih sekarang. Iya. Minta maaf ya, saya kasih masukan ya. Iya. Banyak bener orang yang diajar, cuman yang penting hafal, tapi artinya apa? Nggak paham. Paham, ya maksudnya apa? Nggak mengerti, sehingga Iya. susah mengamalkan. Betul. Karena kalau selevel baca saja ya, itu kan cuma satu hak saja. Betul. Tapi emang ada kan hadisnya juga ya Ustadz ya. Iya. Maaf ya saya tadi perbaiki. Kan ada suatu masa nanti Al-Quran hanya melewati tenggorokan, nggak dikerjakan. Artinya sampai baca doang. Kita kan ngerti dulu, udah gitu kita amalkan, yang disuruh, yang larangannya kita jauhi kan gitu. Kenapa? Supaya selamat. Lagi-lagi kembali, karena Quran sayang, Allah sayang, melalui kalam cintanya. Iya, supaya selamat dunia akhirat kan gitu. Ya Allah, dokter, makasih banget. Cuman ini nanti ada loh jalan-jalan keluarnya gimana. Misalnya ini suaminya lumpuh, baru umur 40, nggak bisa ngapa-ngapain. Istrinya juga masih umur 30. Masih seger. Boleh nggak? Iya, Pakai begitu. tangan sendiri Iya, misalnya. Ini penting sekali dibicarakan. Obrolan seperti ini tuh dianggap tabu, padahal justru banyak harus yang dikasih tahu. Iya, tapi ya kita nggak vulgar. Iya. Secara ilmiahnya seperti apa, Ilmiah. dari segi agama seperti apa. Iya. Ini penting sekali Iya, kita betul. bicarakan. Iya. Ya, terus gimana upgrading cara pengasuhan zaman now, jangan kayak dulu. Dosa lo masuk neraka, dosa mau gitu. Kemana-mana bawa kunci neraka. Ha-ha. Harusnya bahasa komunikasinya. Padahal kan Allah Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih, maha penyayang. Itu agama kita loh ya, maha Iya. pengasih, maha penyayang. Jadi teman-teman Ya. semuanya, bagi yang sudah terlanjur, ya pesan kami bertaubatlah. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Sebesar apapun dosa, seluas lautan bumi dan seluruhnya, bertaubatlah ya. Taubat adalah jalan pertolongan Allah. Yang kedua, jaga keluarga kita. Ya, Diri kita dulu ya. anak-anak kita, diri kita semuanya agar senantiasa terjauhi dari hal-hal yang auzubillah min dzalik. Ini belum dibongkar semua ya, belum dibongkar semua, mengerikan sekali ya. Dan yang ketiga tadi dokter juga pesan kepada kita, hati-hati pilih teman. Ternyata kuncinya teman. Dan benar kata Nabi, seseorang itu akan membersamai agama sahabatnya, temannya. Maka kalau melihat seseorang, lihat aja siapa temannya, langsung ketahuan. Sama yang itu yang minyak wangi juga kan, bergaul dengan orang tukang minyak wangi, wangi. Jadi kata Nabi itu agama seseorang tuh menyelisihi atau membersamai agama seorang temannya. Jadi kalau temannya suka mabuk, ya dia begitu. Temannya suka sama orang-orang positif, dia positif. Jadi hati-hati dengan teman-teman. Dan yang terakhir, dokter juga menyampaikan kepada kita hati-hati dengan tontonan. Ya kan, karena itu kan masuk terus begitu. Ya, dia merusak, nggak punya antibody, boblos habis. Ya. Dokter, makasih banget ini. Nggak terasa. Afwan, mohon maaf lahir batin. Sekali lagi saya minta maaf, jangan ada yang merasa tersinggung. Tidak ada sama sekali maksud untuk menyerang karena cinta. Iya. Jadi lewatnya dari cinta Allah, Allah tuh sangat sayang loh sama kita. Iya. Kan? Pulanglah, kembalilah pada fitrah. Iya. Itu sih. Masya Allah. Dokternya ini tempat praktek dokter ya? Iya. Mohon maaf, ini kita jadi studio. Gak apa-apa. Jadi di sini tempat orang periksa langsung ya? Yang itu yang untuk periksa kelamin ya. Banyak banget. Semuanya, dokter, makasih banget. Kalau ada yang pada mau doakan. nyumbang barangkali untuk ya tadi pendampingan. Korban-korban ya, bisa kan, ya? Kan kita udah gratis ya. Oh, boleh dokter, nanti saya ya buka. kan, mau nyumbang Dalam daerah. donasi dana untuk mereka yang tidak untuk mampu dan yayasan, kembali ke fitrah. Iya, Yayasan Peduli Sahabat selama ini ada yang berbayarnya sedikit sekali, tapi yang rata-rata kita pendampingan online gratis. Iya. Nanti sahabat cinta Quran bisa ikut langsung donasi, linknya langsung kita kasih di sini ya, jadi nanti bisa langsung bantu klik. mereka kembali fitrah. Kalau mereka taubat, pahalanya buat antum. Masya Allah. Masya Allah. Tadi yang Dokter Dewi ceritakan ternyata banyak juga yang mereka udah salah balik lagi. Kayak di Depok itu ada loh yang nyumbangin, padahal bukan Muslim dia, tapi dia udah kena juga dari suaminya. Ya kan, itu nyumbangin uang, jadi yang mereka dia yang merasakan tadi rasanya seperti apa. jadi mereka yang mereka dirangkul, ya kan, kemudian dikasih keterampilan, dikasih modal,
keterampilannya jadi UMKM dijual dong, untungnya buat mereka lah, ya kan, keren ya, masya Allah ya. Alhamdulillah. Supaya kita yuk sama-sama, yuk selamat dunia akhir. Amin. Dan Bismillah teman-teman semuanya, saya ada rencana untuk memperpanjang tayangan ini, akan terus ke pendampingan, akan terus ke seperti apa solusinya, bahkan ada rencana untuk kita buat kajian akbar di tiap kota bersama Dokter Inung ya. Bismillah ya. Insyaallah. Doain ya dokter sehat-sehat, keluarganya selalu dijaga Allah. Amin. Ya. Saling mendoakan semuanya. Amin. Teman-teman semuanya, sampai ketemu di kata UFK berikutnya ya. Jangan lupa di-share ini yang paling penting loh pesan saya. Klik tombol share, sebarkan ya. Sebarkan, viralkan, karena jangan kalah viral dengan keburukan, viralkan kebaikan ya. Dan jangan lupa kasih subscribe. Dokter, makasih. Jazakallah Makasih khair. banget. Dokter Di Inung. tengah jadwal yang sibuk luar biasa, dokter Afwan. menyempatkan untuk sharing kepada kita. Mudah-mudahan jadi pahala jariah. Amin, Allahumma amin. Sama. Terima kasih Sama. teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Cinta Quran Foundation adalah sebuah lembaga yang 10 tahun ini betul-betul konsisten, insya Allah istiqamah di dalam terus-menerus melakukan gerakan-gerakan menyebarkan Al-Quran, membebaskan buta aksara Al-Quran. Dan kali ini Cinta Quran Foundation punya satu program yang merupakan amal salih luar biasa, yaitu wakaf membangun Cinta Quran Studio. Untuk apa? Untuk meluaskan dakwah lewat berbagai macam media, dipergunakan untuk syuting, untuk acara, untuk kegiatan, Masya Allah. Dan langkah pertamanya adalah pembebasan lahan di Bogor. Ingin ikut serta? Jangan lupa terus cari informasinya lewat akun-akun sosial media Amazing Group, yang diantaranya adalah Cinta Quran Foundation. Mari bergerak bersama, insya Allah menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.